Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dengan NIM 200512040442 kelas TI 2020B dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Berikut beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri routing statik, yang ketiga ada cara kerja routing statik, yang keempat keuntungan menggunakan routing statik, yang kelima kerugian menggunakan routing statik, dan yang keenam simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri dari routing statik. Yang pertama ada jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, dan yang kedua pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan, yang kedua router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima oleh tabel routing, yang ketiga admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Yang berikutnya yaitu keuntungan menggunakan routing statik. Yang pertama ada meringankan kinerja prosesor router, yang kedua tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket, yang ketiga routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis, dan yang keempat routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugian menggunakan routing statik. Yang pertama ada administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan yang keempat rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan simulasi routing statik menggunakan software Cisco Packet Tracer. Baik, jadi di sini skema jaringan dari routing statiknya kita menggunakan 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Baik, pertama-tama kita akan meng-on-kan dulu FA0 dan SE20 pada routernya. Begitu juga pada router yang kedua, tujuannya untuk agar panahnya berubah menjadi hijau. Seperti berikut. Jika sudah, kita setting IP setiap PC-nya. Untuk PC pertama, kita setting IP-nya 192.168.1.1. Untuk gateway-nya, kita setting 192.168.1.254. Berikutnya untuk PC 2, kita setting IP-nya juga 192.168.1.2. Untuk gateway-nya sama seperti PC 1 tadi. Selanjutnya kita setting PC 3 untuk IP-nya 192.168.1. Karena ini sudah beda jaringan dengan PC 1 dan PC 2 tadi, sehingga kita gunakan IP-nya 192.168.2.3. Untuk gateway-nya 192.168.2.254. Selanjutnya PC 4. Untuk IP-nya 192.168.2.2.
168.2.4. Gateway-nya juga sama seperti PC3. Berikutnya kita akan setting IP address pada router 1 dan router 2. Kita setting FA0 terlebih dahulu pada router 1. Untuk IP-nya 192.168.1.254. Untuk subnet masknya seperti ini. Berikutnya pada serialnya kita isi juga IP-nya 12.12.12.1. Untuk subnet masknya kita akan ubah menjadi 255.255.255.0. Ini subnet mask untuk kelas C. Jadi tadi dari subnet mask kelas A kita ubah ke kelas C. Begitu juga pada router kedua. FA0-nya kita isi untuk IP 192.168.2.254. Subnet mask sebagai berikut. Berikutnya serial IP-nya kita isi 192. Mohon maaf, salah. Kita isi 12.12.12.2. Untuk subnet masknya kita ubah juga seperti router yang pertama tadi. 255.255.255.0. Selanjutnya kita setting static routing pada router 1 dan 2 untuk mengajari router 1 menuju PC3 dan PC4. Begitu juga sebaliknya router 2 menuju PC1 dan PC2. Kita klik router, di config kita menuju statiknya. Pada network kita isi dengan 192.168.2.0. Nah, di sini kita titik 2.0. Di sini kita menggunakan 0 karena itu merupakan network yang dituju. Untuk net masknya kita menggunakan 255.255.255.0. Untuk next hop-nya kita isi dengan 12.12.12.2. 12.12.12.2 ini adalah alamat gateway router 2 yang akan dituju oleh router 1. Selanjutnya kita add, kita silang menuju router 2. Network pada router 2 kita isi dengan 192.168.1.0. Untuk masknya kita isi dengan 255.255.255.0. Next hop-nya kita isi dengan 12.12.12.1. 12.12.12.1 ini merupakan alamat gateway router 1 yang akan dituju oleh router 2. Kita klik add, lalu kita silang. Nah, setelah router sudah kita ajari, selanjutnya kita tes menggunakan command prompt. Pertama-tama kita tes PC1 menuju ke PC3 melalui command prompt. Kita ping terlebih dahulu dengan ketik ping 192.168.2.3. Kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini
Salah sekali karena dia masih mencari ARP-nya terlebih dahulu. Kita coba sekali lagi. Jika ARP sudah dikenali, dia akan tembus seperti berikut. Begitu juga dari PC1 ke PC4. Kita coba 192.168.2.4. Kita tunggu terlebih dahulu. Dia belum tembus, maka kita coba sekali lagi. 192.168.2.4. Nah, sudah berhasil tembus. Nah, sekarang kita buktikan dengan tracer dengan ketik tracer 192.168.2.3. Nah, sudah ketemu. Dia akan lewat 254 dan dilanjutkan router 1. Router 1 karena sudah kita ajari, maka dia akan lewat router 2, baru dia akan ketemu ke tujuan aslinya. Nah, selanjutnya kita menuju ke simulation untuk tracer secara manual. Kita akan mengirim surat dari PC1 ke PC3. Lalu kita edit event list. Dan hanya pilih ICMP saja. Kita centang ICMP saja. Setelah itu kita next. Dia akan ke switch. Dari switch lalu dilempar ke gateway router 1. Setelah itu lewat ke router 2 dan akan menuju ke PC3. Nah, dari PC3 ini akan dilempar ke gateway. Dari router 2 akan menuju ke router 1. Setelah itu surat akan kembali ke PC1 lagi. Baik, seperti itulah jalannya routing statik menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sekian penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.